Ini Rumah Rakyat. Di sini para wakil rakyat memperjuangkan aspirasi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mereka yang dipilih langsung dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Di Senayan, mereka berjuang agar semua suara rakyat se-Indonesia bisa tersalurkan. Untuk bisa berkantor di Senayan tidaklah mudah, apalagi murah. Para kandidat harus berstrategi untuk memikat hati konstituen. Dan tentu saja merogoh kantong hingga miliaran guna membiayai kampanye. Nah, kenapa biayanya besar ya? Karena daerah pemilihan saya besar sekali, ada 2,8 juta penduduk. Tidak mungkin saya bisa menjangkau mereka semua dalam masa kampanye yang hanya terbatasi tidak lebih dari 10 bulan. Meski tak sebanyak Aryo, Tantowi Yahya mengaku harus mengeluarkan biaya 2 kali lipat dari periode sebelumnya. 2009 saya habis 800 juta, kalau sekarang nggak bisa. Ongkos naik, ya kan? Oh, pemilihan. Oh, lebih Mas. Belum sekarang ada banjir. Ya, banjir itu membuat anggaran kampanye menjadi meningkat secara signifikan. Saya rasa sekitar 2. Kini ada 10 fraksi yang berhasil menduduki kursi parlemen di Senayan. Total ada 560 anggota DPR. Kursi terbanyak dimiliki PDI Perjuangan dengan 109 kursi. Disusul Golkar 91 kursi dan Gerindra 73 kursi. Jabatan anggota DPR sungguh terhormat, namun ada tanggung jawab berat yang mereka emban. Anggota dewan harus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, hingga anggaran. Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggota DPR periode lalu hanya mampu melahirkan 126 undang-undang, setengah dari target yang dibuat, yakni 247. Untuk fungsi anggaran, banyak anggota dewan yang malah menjadikannya sebagai lahan basah, guna kepentingan pribadi dan parpol. Sebut saja Nazarudin, Angelina Sondak, hingga Waode Nur Hayati. DPR itu banyak. Sesuai dengan undang-undangnya aja, mereka punya hak budget, hak pengawasan, hak legislasi. Ini semua tugas mereka ini itu tidak sepadan dengan gaji yang mereka terima dari rakyat, dari pajak rakyat itu. Misalnya legislasi itu banyak ya. Undang-undangnya tiap tahun bisa 70 RUU. Tapi ternyata yang diselesaikan hanya 40%. Udah itu hak budget. Mereka membahas undang-undang. Undang-undang yang mereka bahas itu banyak APBN kita itu tidak menyentuh rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan. DPR malah cenderung menggunakan hak pengawasan untuk menyandra program pemerintah. Alhasil, politik dagang sapi pun tak bisa dihindari. Untuk menjalankan fungsinya, anggota DPR dibayar 60 juta per bulan. Itu belum termasuk biaya fasilitas rumah dinas per bulan sebesar 10 juta, serta biaya uang muka mobil dinas yang naik 30 juta dari periode sebelumnya, sebesar 70 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah. Merujuk dari laporan Independent Parliamentary Standard Authority dan International Monetary Fund, gaji anggota DPR RI sama dengan 18 kali pendapatan per kapita rata-rata penduduk. Indonesia menduduki peringkat keempat terbesar di dunia, setelah di tingkat pertama diduduki oleh Nigeria 116 kali, Kenya 76 kali, dan Ghana 30 kali lipat. Sebenarnya sih menurut saya nggak pantas karena melihat dengan keadaan yang sekarang juga. Dia kayaknya pantasnya ya jangan dibedakan dengan rakyat. Kalau rakyat gaji rata-rata 2 juta, dia kayaknya 2 juta pun nggak pantas karena masyarakat kecil dengan dia kayaknya kerjanya itu capaian masyarakat kecil.